Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sungguh memuliakan nama-Mu, ini doaku Tuhan, memuliakan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Kita hari ini mau belajar dari apa yang pernah dilakukan dan dialami oleh Rasul Petrus. Sikap dan respon dari seorang Petrus yang begitu temperamen dan pernah menyangkal Tuhan sebelum akhirnya mengalami perubahan hidup dan ditulis dalam Alkitab buat kita belajar di hari-hari ini. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung dan tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Alkitab mencatat bahwa saat itu ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, yang artinya dia begitu pasif dari kecil. Dia membutuhkan pertolongan orang untuk dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri, dia begitu bergantung kepada orang lain. Dan waktu dia melihat Petrus dan Yohanes, Alkitab berkata bahwa ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, orang itu menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah Bapak Ibu Saudara semua, Alkitab mencatat bahwa sebelum Petrus melakukan kesembuhan kepada orang itu, Petrus berkata bahwa lihatlah kepada kami. Seringkali kita fokus, kita mengenal, kita begitu familiar dengan kata-kata emas dan perak tidak ada padaku. Sebenarnya dari cerita ini yang begitu penting, yang kita lihat ada faktor perubahan yang terjadi pada diri Petrus dan murid Yohanes adalah waktu dia berkata, lihatlah kepada kami. Di situ kita belajar bahwa Petrus pun pernah mengalami hal yang sama. Dia pernah menjadi orang yang sederhana, orang yang bergantung kepada orang, pernah menjadi orang yang temperamen, belum menjadi orang yang dewasa. Dia pernah mengalami hal-hal yang mungkin hampir sama seperti orang lumpuh ini. Tidak secara fisik, tapi Petrus membutuhkan orang lain untuk dia hidup. Dia begitu bergantung kepada orang lain. Waktu dia berkata, lihat kepada kami, saya percaya Petrus sudah mengajarkan kepada orang lumpuh ini, lihatlah kepada kami, kepada aku dan kepada temanku. Aku juga seperti kamu. Aku dulu pernah lumpuh secara rohani. Aku dulu pernah lumpuh secara pikiran. Tapi lihat kepada kami. Oleh karena Yesus hidupku berubah. Oleh karena Yesus aku mengalami perubahan ini. Sekarang apa yang kuminta daripadamu, berjalanlah di dalam nama Yesus. Dan Alkitab berkata, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman muda sekalian, kita mau belajar dari Rasul Petrus. Bahwa dia pernah lumpuh, dia pernah tidak berfungsi maksimal secara rohani. Dia tahu dirinya pernah terbatas.
Tapi waktu dia membuka diri, mendengar kemauan Tuhan Yesus dan melakukannya, kita tahu setelah ia menyangkal Tuhan, Tuhan panggil dia dan Tuhan masih bertanya kepada Petrus, maukah kau menggembalakan domba-dombaku? 3 kali Yesus bertanya dan Petrus merespon dengan hal yang sama. Aku mau Tuhan, dan terakhir dia menangis. Karena saya percaya dia begitu merasa bersalah, dia tahu kesalahannya, dia mau berbalik, dia mau berubah. Dan saat dia mau berubah, saat dia mau kembali kepada Tuhan Yesus, perubahan terjadi sedikit demi sedikit. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah bertanya apa yang Tuhan mau kita kerjakan, tapi mari mulai dengan mengerjakan apa yang Tuhan pernah ingatkan sama kita, apa yang Tuhan pernah sampaikan kepada kita. Karena semakin besar engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, semakin engkau membuka diri, semakin besar juga pimpinannya dalam kehidupanmu. Dan pimpinannya pasti membawa kita menuju kehidupan yang dia sudah tetapkan jauh sebelum Bapak, Ibu, dan saya ada di bumi ini. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku semua, percayalah kuasa Tuhan Yesus, percayalah kehendak Tuhan, bahwa apapun masalahmu, apapun tekananmu, apapun kondisimu hari ini, datang sama Tuhan. Semakin engkau melakukannya, semakin engkau membuka diri, semakin besar pimpinannya dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.